Nggak bisa, Pak. Kalau orang sudah tidak jujur, energinya adalah untuk menutupi ketidakjujurannya. Karena setiap ngebohong tuh takut ketahuan, harus bikin bohong lain. Nah, bohong yang itu juga harus ditutupin, bikin lagi. Jadi nggak kerja orang yang nggak jujur tuh, selain kerjanya membuat kebohongan baru. Bagaimana bangsa ini bisa besar kalau yang diberi amanahnya hanya membuat untuk menutupi kebohongan, ketidakjujuran. Habis tuh waktunya, habis energinya, dan tidak tersisa. Dia pun tidak akan pernah nyaman. Orang yang tidak jujur itu pasti tidak nyaman hidupnya. Kalau dirinya sudah tidak nyaman, itu wajahnya tidak nyaman dilihat, omongannya tidak nyaman didengar, tulisannya tidak nyaman dibaca, dan keputusannya pasti tidak akan adil. Karena ketidakjujuran tidak akan menghasilkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini suara A.A. Gim. Dan bagaimana menjelaskan tentang pemimpin yang menjadi pembohong ini luar biasa. Dan memang pemirsa, kalau kita ikuti logikanya A.A. Gim, jika pemimpin negeri ini adalah pembohong, maka supaya dia tetap mendapatkan simpati dari rakyat, dia akan berbuat kebohongan lagi. Dan supaya tertutupi kebohongan lagi itu, dia akan mengerahkan lebih banyak orang untuk membela dirinya yang berbuat bohong itu. Jadi terus-menerus berbuat bohong. Tidak mungkin pemimpin pembohong itu bekerja untuk rakyat. Tidak mungkin. Ya, pemimpin yang banyak janjinya, tetapi ternyata ekonomi Indonesia semakin hancur adalah tipe-tipe dari pemimpin yang pembohong. Ya. Dan dia hanya butuh penjilat. Tidak mungkin menyejahterakan rakyat, tapi hanya menyejahterakan penjilat. Tuh, ya. Dan karena itu, kenapa ekonomi di Indonesia ini semakin hari semakin hancur? Ya, ini saya kutip ya pendapat dari Tempo, ya, berita dari Tempo. Sebetulnya sudah beberapa waktu yang lalu, dan sekarang kondisinya semakin buruk lagi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia itu anjlok, ya. Kenapa anjlok? Apindo soroti tentang PHK dan daya beli rakyat yang semakin porak-poranda. Ya, anjloknya pertumbuhan ekonomi dipicu menurunnya kemampuan konsumsi masyarakat akibat masifnya pemutusan hubungan kerja sejak awal tahun. Ya, jadi kalau ada wakil presiden janji 16 juta pekerjaan, ya sekarang disebut ya wakil presiden ini lohok, goblok gitu loh. Dia sendiri mendapatkan pekerjaan aja dari orang tuanya dan cara kerjanya kayak begitu. Menjanjikan 16 juta pekerjaan. Yang terjadi sekarang ini adalah PHK, PHK, PHK. Mana ada pekerjaan itu terbuka? Pabrik-pabrik pada tutup. Apalagi kalau kita ikuti ya kios-kios yang ada di toko, di mall, di pasar Tanah Abang, pasar tradisional semakin ngeri. Nggak ada orang beli. Yang ada hanya penjualnya aja pada ngowoh, dan dia harus bayar sewa, bayar listrik, tenaga kerja, barang-barang semakin menyusut, habis ya. Ya. Nah, ini menurut analis kebijakan ekonomi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia, Ajib Handani membeberkan anjloknya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu yang sekarang ini hanya 4,87%. Padahal kuartal pertama tahun lalu itu masih 5,11%. Pemerintahan Prabowo janjikan berapa pertumbuhan ekonomi? Ya 7% lah atau 8%. Tetapi karena tidak ada yang dilakukan kecuali hidup Jokowi, hormati Jokowi. Ya, kapan Indonesia mau berjalan? Nggak ada. Ya. Nah, ini hancurnya ekonomi ini dipicu oleh menurunnya kemampuan konsumsi akibat masifnya pemutusan hubungan kerja. Para menterinya mencuri, coba. Flexing, istrinya diajak, kabarnya ke Eropa, ya, mengikuti anaknya ke berbagai negara, lomba katanya. Mengerahkan kedutaan di sana untuk mendampingi, ya kan? Apa? Nggak ada apa-apanya. Semua pemerintahan seperti ini mengikuti gayanya Jokowi. Jokowi membawa influencer, 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 membawa inf
membawa penjilat, bintang film Kak, apa Kak, semua yang punya follower banyak gitu kan, untuk mengemas dirinya itu baik, tapi hancur. Dan Prabowo tampaknya yang mengaku sebagai muridnya Jokowi juga mengikuti cara seperti ini. Karena itu jangan berharap banyak deh, nggak usah ya. Ini semakin hari semakin hancur. Apalagi kabarnya ya, Donald Trump sudah kirim surat kepada pemerintahan Prabowo, nanti pengenaan tarif pada 14 Agustus apa berapa begitu. Nggak tahulah persisnya seperti apa. Yang jelas ya, seperti Erlangga Hartarto, Sri Mulyani ya, menghadap ke Amerika, nggak dianggap kayak sampah aja mereka. Ngerti barangkali para pejabat di Indonesia itu banyak malingnya. Mereka nggak dianggap sama sekali, nggak punya integritas. Ya masih mending lah orang Yaman kan, bisa membuat Amerika kalang kabut itu dihormati oleh Donald Trump. Kalau ini nggak disebut namanya pun nggak ada, nggak pernah. Ya, karena tahu kelakuannya para pejabat di Indonesia ini. Dan sekarang mana investor yang masuk? Ya, nggak ada, nggak bisa diandalkan. Jadi yang diuntungkan memang penjilat. Karena prestasi tidak perlu. Kalau orang menjilat, biasanya akan mendapatkan posisi. Model Ade Armando gitu kan. Tapi Ade Armando itu berjuang banget ya. Sudah dipukuli, ditelanjangi, tetap membela mereka. Ya akhirnya dapatlah komisaris PLN itu ya. Dan lain-lain. Masih banyak juga yang belum dapat kecuali sekedar sembako itu. Tetapi kalau negara dikelola seperti ini oleh para pembohong, ya terus memproduksi kebohongan-kebohongan, nggak mungkin dia bekerja untuk rakyat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.